warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Sekolah Guru. Pada malam hari ini kita akan mencoba membahas latihan TKA yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di Sleman kemarin bulan November. Kita coba dari nomor 1, soal bahasa Indonesia. Bagian teks tersebut yang menggambarkan suasana damai. Jadi untuk mencari jawaban ini kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah suasana damai. Setelah ketemu, oh suasana damai. Damai itu berarti tenang dan lain-lain. Kita lihat kalimat pertama. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berbondong-bondong menuju gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasi. Kalau menyampaikan aspirasi berbondong-bondong, tidak ada suasana damai di situ. Kemudian aparat keamanan telah bersiaga sejak pagi mengantisipasi terjadinya anarkis para demonstran. Mereka berjaga dengan sikap penuh kewaspadaan. Di sini belum ada suasana damai. Kita lihat nomor 3. Namun kekhawatiran aparat tidak terjadi. Di sini ada tulisan tidak terjadi. Ini bisa sebagai bukti bahwa di situ ada suasana damai. Kemudian didukung ini, tampak sangat kondusif. Kondusif itu berarti juga damai. Berarti nomor 3 itu bisa menjadi jawaban. Berarti kita lihat, berarti pola jawabannya antara B dan D. Karena B tadi nomor 1 tidak ada, berarti jawabannya D. Kita buktikan bahwa jawabannya adalah D. Bahkan perwakilan pengunjuk rasa berhasil melakukan dialog terbuka. Ketika mereka berhasil melakukan dialog terbuka, berarti mereka ingin melaksanakan demo dengan damai. Kemudian ini untuk menjaga ketenangan. Berarti jawabannya betul ya anak-anak? Jawabannya adalah D, 3 dan 4. Soal nomor 2. Kita lihat soalnya dulu. Jadi ketika kita membaca paragraf, jadi kita sekalian mencari jawabannya. Soalnya adalah latar waktu dan tempat cerita tersebut. Kata kuncinya adalah latar waktu dan tempat. Kita baca dari atas. Suatu sore. Di sini sudah jelas dari kalimat pertama. Ada kata suatu sore. Saat semua siswa bergegas pulang, Risa menemukan pemandangan yang menyentuh nuraninya di dekat taman sekolah. Berarti posisi Risa ini masih di sekolah. Berarti bisa jawabannya adalah suatu sore di sekolah. Kita cek ada nggak jawaban itu. Ternyata ada, suatu sore di kebun sekolah. Kebun sekolah atau taman sekolah tadi anak-anak? Kita cek. Di sini taman sekolah, berarti jawabannya bukan D tetapi C karena kata kuncinya tadi taman sekolah. Soal nomor 3. Kita turunkan dahulu. Soal nomor 3, karakter dan tokoh yang sesuai dengan teks tersebut. Kita lihat, kita baca dulu. Suatu sore, saat semua siswa bergegas pulang, Risa menemukan pemandangan yang menyentuh nuraninya. Di dekat taman sekolah, sebuah keran untuk menyiram tanaman mengalami kebocoran. Di sini ada suatu masalah ya, kerannya mengalami kebocoran. Kemudian Risa menghitung dalam hati, membayangkan berapa liter air bersih yang terbuang. Jadi dia merasa eman-eman dengan kebocoran itu. Kemudian Risa datang ke sekolah sambil menenteng 2 ember plastik bekas berukuran sedang. Kemudian dia letakkan di bawah keran bocor. Dari sini sebenarnya sudah ketahuan bahwa Risa itu mempunyai sikap yang peduli. Dia peduli dengan situasi yang ada di situ. Kita cek kalimat bahasanya. Berarti jawaban tekun, buktinya ia membawakan ember-ember berisi tampungan itu bukan tekun ya. Berarti ini salah. Risa cerdik, buktinya dia menghitung banyaknya air. Tadi tidak menghitung, dia lebih ke membawa ember dari rumah. Kemudian Risa peduli, buktinya dia mengikuti aksi tampung air dari keran bocor yang dilakukan teman-temannya. Itu yang itu bukan Risanya, bukan teman-temannya, tapi Risanya yang dia itu membawa perubahan kecil. Dari situ jelas bahwa peduli di situ sebenarnya bukan jawabannya.
Berarti di situ jawabannya adalah Sinta empati. Kini Sinta dan teman Risa lainnya melihat air tampungan di ember Risa selalu terisi penuh dalam beberapa jam. Mulai benar-benar mengikuti aksi Risa dengan sadar. Berarti di sini ada unsur empati dari Risa. Jawabannya adalah C. Lanjut, soal nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan teks. Kalau pernyataan yang sesuai dengan teks berarti pernyataannya disesuaikan dengan teks. Di sini kita baca dulu. VOC parenting adalah istilah modern yang digunakan untuk menggambarkan pola asuh orang tua yang selalu mengontrol dan mendikte anak-anak mereka. Berarti selalu mengontrol dan mendikte. Kemudian dalam pola asuh ini anak didorong hanya mencapai ambisi tujuan yang ditetapkan orang tua tanpa ruang untuk eksplorasi minat bakat. Kemudian di sini ada dari orang tua ke anak berarti cuma satu arah. Kemudian efek jangka panjangnya adalah rendahnya inisiatif kemandirian anak. Di sini ada beberapa kata kunci. Jadi untuk mencari jawabannya di semua teks kita harus memahami teksnya dulu. Kita cek pernyataannya. Ini pilihan lebih dari satu, berarti bisa dua jawaban. Dalam pola asuh ini, anak-anak didorong untuk mencari bakat, minat pribadi, dan komunikasi antara orang tua dengan anak bersifat dua arah. Berarti jawaban ini salah. Kenapa salah? Karena tadi di teks itu hanya satu arah. Di sini hanya satu arah ya, anak-anakku di sini hanya satu arah di sini. Berarti jawaban A salah. Anak menjadi kurang mandiri dan kurang inisiatif karena terbiasa menunggu perintah. Berarti jawaban itu betul karena ada di sini. Jawaban B atau kedua ini menunggu perintah. Di sini tadi ada mana ini? Hanya menunggu perintah. Ini ada di kalimat terakhir. Berarti B itu jawabannya. Kemudian C, pola asuh ini memiliki ciri utama yang otoriter dan menyerupai cara VOC mengendalikan wilayah. Di sini pola asuh ini memiliki ciri utama yang otoriter. Di sini ada di sini. Kita cek yang keempat dulu. Orang tua mendukung ambisi anak untuk eksplorasi diri sehingga efek jangka panjangnya adalah tingginya inisiatif anak. Ini salah. Karena inisiatifnya berkurang ini di sini. Rendahnya inisiatif berarti jawaban D di sini salah. Berarti jawabannya ini rendahnya inisiatif anak di sini ada. Berarti jawabannya 2 dan 3. Next, berikutnya. Lanjut soal nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan infografis berarti hampir sama dengan soal nomor 4 tadi, cuma ini infografis. Jadi kita samakan pernyataannya dengan teks. Penerapan AI dalam dunia bisnis meliputi robot, otomatisasi, promosi, perluasan jaringan, dan AI generatif. Di sini ada ya, dalam dunia bisnis ada 1, 2, 3. Berarti jawaban A betul. Kita cek jawaban B. Malaysia merupakan negara dengan pemanfaatan AI tahap awal tertinggi, yaitu membuat inisiatif mengenai AI mencapai 60%. Di sini ada tahap awal semua. Kemudian inisiatif itu ada di tahap ketiga sebesar 60%. Itu yang tertinggi. Berarti jawaban ini benar. Kemudian C, Singapura merupakan negara dengan pemanfaatan AI tahap awal terendah yaitu 22% yang membuat inisiatif mengenai AI. Mengenai AI inisiatif ini tahap ketiga. Tahap ketiga Singapura itu 58% bukan 22%. Berarti ini salah. Keempat. Untuk aspek pemanfaatan AI tahap 2, berencana mengembangkan AI Filipina adalah negara dengan capaian terendah yaitu 26%. Awal perencanaan di sini awal pengembangan itu 26%. Filipina, mana Filipina di sini 26%. Itu terendah padahal yang terendah adalah
Singapura 22%. Berarti jawaban ini salah. Next, ke soal berikutnya. Nomor 8. Makna yang paling tepat dari kalimat bercetak tebal. Kalau seperti ini kita maknai yang bercetak tebal itu ada apa saja. Inti dari pendekatan ini adalah melihat perilaku buruk anak sebagai manifestasi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan sebagai kenakalan yang harus dihukum. Berarti di sini itu intinya pendekatan ini sebagai manifestasi dari kebutuhan anak yang tidak terpenuhi dan bukan kenakalan yang harus dihukum. Berarti tidak boleh dihukum. Kita cek jawaban A. Perilaku negatif anak muncul karena orang tua tidak memberikan imbalan. Di situ tidak ada unsur imbalan atau reward. Berarti salah. Perilaku negatif anak adalah cerminan dari keinginan anak untuk mendapatkan imbalan dan hadiah. Intinya di sini tidak ada imbalan dan hadiah. Intinya kebutuhan tidak terpenuhi dan tidak boleh dihukum. Tidak ada hubungannya dengan hadiah. Berarti salah. Anak yang melakukan kenakalan harus selalu dilihat sebagai anak yang membutuhkan lebih banyak kesempatan, bukan seperti itu, bukan lebih banyak kesempatan, tapi bukan perilaku yang harus dihukum. Orang tua harus memahami bahwa di balik perilaku negatif ada ya perilaku buruk berarti negatif. Kemudian terdapat suatu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Itu yang tidak terpenuhi ada. Berarti jawaban yang paling mendekati adalah di nomor 7. Makna kata pendistribusian. Kita cek kalau ada seperti ini berarti kita cek dulu di mana di dalam paragraf. Oh, ada di sini. Kemudian kita baca satu kalimat di situ. Pelaksanaan program ini memerlukan dukungan dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pendistribusian logistik dan bahan pangan yang tepat sasaran. Di sini ada pendistribusian yang tepat sasaran, berarti mendistribusikan itu berarti menyebarkan atau membagi. Kita cek pembagian secara rata atau pengiriman kepada orang atau tempat. Ini tepat sasaran, itu berarti ke orang atau tempat. Berarti pembagian secara rata, berarti jawabannya paling mendekati adalah A. Kita lihat yang lain dulu. Pembagian anggaran atau alokasi dana untuk sebuah program pemerintah. Bukan ini ya, bukan anggaran alokasi dana. Tapi intinya secara rata. Pengiriman standar atau pengukuran kualitas gizi, bukan mengukur kualitas gizi. Intinya pembagian secara rata. Pembagian data, jumlah anak, tidak ada unsur anak di situ, berarti jawabannya A. Nomor 8. Peristiwa penting yang dialami Arya. Jadi peristiwa penting itu peristiwa yang paling buat Arya di situ itu ada yang paling penting. Kita cek apakah yang sejak kecil Arya selalu tertarik pada astronomi, tetapi ia sadar bahwa fasilitas di desanya sangat terbatas. Ia tidak memiliki teleskop modern, bahkan akses internet pun sering terputus. Namun kekurangan itu tidak memadamkan semangatnya. Arya menghabiskan waktu berjam-jam di loteng rumahnya menggunakan teropong sederhana buatan tangannya. Kemudian Lembaga Riset Nasional mengumumkan lomba. Meskipun minder dengan peralatan peserta lain, Arya mengirimkan temuannya tentang pola pergerakan. Kemudian Arya terpilih sebagai juara pertama. Berarti peristiwa yang penting yang dialami tokoh di sini, si Arya itu bukan membuatnya, tapi terpilih sebagai juara pertama. Harus ada di jawabannya harusnya. Arya berhasil membuat teropong sederhana dengan tangannya. Ini bukan peristiwa pentingnya, itu awal dari peristiwa pentingnya. Arya merasa minder, bukan. Ini bukan peristiwa penting. Menghabiskan waktu berjam-jam, bukan. Berarti jawabannya Arya terpilih sebagai juara pertama. Berarti jawabannya di next. Nomor 9, bagan yang sesuai. Kalau mengerjakan soal bagan, ini kita baca
pelan-pelan dari awal dulu ini ada apa gitu. Komite Konservasi Budaya, di sini ada Komite Konservasi Budaya, di bawah ketua komite itu ada 2 divisi utama, berarti di bawah ketua komite itu ada 2 divisi utama. Kita cek di sini ada ketua komite ada 2 divisi utama, 1, 2 kita baca dulu apa di situ divisinya. Divisi penelitian dan divisi pelestarian. Divisi penelitian dan divisi pelestarian, berarti jawaban A sampai situ betul. Kita cek jawaban B, jadi mencarinya seperti itu anak-anakku. Divisi penelitian dan dokumentasi dipimpin oleh manajer penelitian. Di situ ada 2 unit operasional. Jadi divisi penelitian dokumentasi ini yang atas ini ada 2, arkeologi dan filologi, berarti sampai sini betul. Kemudian divisi manajer pelestarian itu memiliki 3 koordinator, ada 3 ya ini ya. Ada 3, yaitu situs sejarah, kesenian tradisional, dan bahasa lokal. Situs sejarah, kesenian tradisional, bahasa lokal. Di sini bahasa internasional, berarti jawaban A salah. Kalau sudah ketemu, kita padakan saja. Di sini tadi komite berarti betul, pelestarian ini berarti betul, arkeologi, filologi tadi betul ya. Sejarah betul, tradisional betul, di sini lokal, berarti jawabannya adalah B. Terus jawaban C itu salahnya di sini tradisional harus di sini lokal, tradisional, sejarah. Ini yang kebalik di sini. Berarti jawabannya B. Nomor 10. Kutipan tersebut merupakan bagian alur. Jadi untuk mencari alur itu mudah sekali. Kita baca kalimat di akhir. Itu paling enak di sini, teman-teman, anak-anakku. Jadi kalau di kalimat di akhir ini ada masalah dan belum selesai, itu jawabannya berarti antara perumitan atau konflik. Tapi kalau di kalimat akhir-akhir ini sudah ada penyelesaian, kemudian masalahnya sudah mereda, itu bisa pelarian atau penyelesaian. Kalau nggak ada apa-apa, jadi dari awal sampai akhir itu datar, itu berarti pengenalan. Kita baca di sini, kata-kata lembut tapi penuh tekad yang selalu menjadi energi bagi Sita untuk bangkit dan terus berjuang. Berarti dia di atas itu ada masalah, kemudian dia berjanji untuk berjuang. Kemudian ia berjanji suatu hari nanti semua pengorbanan itu akan terbayar lunas. Berarti masalahnya sudah selesai di sini, teman-teman. Berarti jawabannya adalah penyelesaian. Terima kasih, kita lanjut ke sesi yang kedua.